Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini, saya akan menunjukkan sebuah batu, yaitu batu yang berukuran lumayan cukup besar. Meskipun bagian sininya ini tidak terlalu tebal, tapi ukurannya ini pas standar sedang, teman-teman. Menurut saya ini cukup panjang dan lebar, seukuran mata liontin. Ya, ini memang cocok sekali dibuat untuk mata liontin. Batu ini saya dapatkan beberapa bulan yang lalu. Menurut saya batu ini unik, antik, dan langka, teman-teman ya. Ini adalah sebenarnya ini fosil dari sebuah kayu. Yaitu kayu yang usianya mungkin prediksi saya ini sudah mencapai sekitar ribuan tahun ya. Sehingga menjadi batu dan diasah atau diproses dengan tangan manusia sejak zaman dahulu, karena saya lihat ini proses pengasahannya ini cukup unik sekali, berbeda dengan proses pengasahan di zaman sekarang. Mungkin kalau untuk dijelaskan dengan kata-kata agak susah ya perbedaannya, khususnya buat para sahabat-sahabat yang sudah lama menggemari batu akik Nusantara. Tentunya sudah paham betul tentang batu akik yang jadul atau batu akik lawas dengan batu akik di zaman sekarang. Dilihat dari segi batunya juga bahannya itu berbeda, apalagi jika kita melihatnya dari segi asahannya. Sekali lagi dari segi asahannya. Ini saya tidak tahu pasti jenis batu apa atau jenis fosil apa, yang jelas menurut prediksi saya, sekedar prediksi ya, ini adalah fosil Gaharu. Entah itu salah atau benar, yang jelas prediksi saya mengarah ke situ. Ya, fosil Gaharu. Sangat tua sekali dan menurut saya ini jadul. Ini termasuk salah satu koleksi saya yang selama ini masih saya simpan dan belum pernah saya pakai dikarenakan belum ada yang cocok dengan liontin yang menurut saya sesuai dengan pandangan saya. Sudah saya carikan liontin kemana-mana, ada yang cocok tapi ukurannya kurang besar, dan ada yang pas tapi tidak cocok, tidak sesuai dengan kriteria selera saya atau sesuai dengan pemantapan hati saya, tidak sesuai. Ini cukup indah sekali untuk di zaman dahulu, cukup mengkilat sekali, dan bisa diperhatikan dengan detail ini. Ini dipercaya mempunyai kodam, ya, atau dihuni sosok kodam. Dan memang setelah saya lihat, setelah saya deteksi dengan teori-teori saya sendiri, memang ini ada. Yang jelas ada dua penghuni di sini. Salah satunya termasuk adalah seorang nenek-nenek atau seorang wanita tua. Intinya nenek-nenek lah. Seperti layaknya penampilannya dari golongan keluarga yang dari golongan berdarah biru. Penampilannya begitu, seorang nenek-nenek. Terus yang satu lagi, mungkin sahabat-sahabat bisa mendeteksi, khususnya buat sahabat-sahabat yang bisa melihat dengan indera keenamnya atau menggunakan mata ajenanya, atau dengan kata lain menggunakan mata batin, saya persilahkan. Batu ini cukup sepuh sekali, teman-teman ya. Nah, ini cukup sepuh sekali batunya. Ini juga karya asahan tempo dulu, zaman lama. Mungkin perkiraan saya ini di zaman kerajaan mungkin ya. Ini perkiraan saja, prediksi. Kalau dari bentuk atau model asahannya, bisa dilihat sendiri dari dekat ini. Ini sudah pasti karya orang zaman dahulu, yang artinya karya sekitar ratusan tahun yang lalu. Ini energinya cukup kuat sekali dan terkesan agak sedikit kasar, sehingga orang yang kurang stabil emosinya atau orang yang kurang bisa mengendalikan emosinya, maka ia akan sedikit merasa kurang nyaman dikarenakan
menjadi sosok yang sedikit lebih sensitif, bukan berarti ini untuk beringasan, bukan begitu teman-teman. Karena memang energinya cukup kuat dan agak sedikit kasar energinya. Pernah saya memegang ini, pada saat itu saya tidak sengaja, tidak ingin merasakan, sekedar ingin memegang. Seperti ada aliran listrik sehingga sempat terkejut saya waktu itu. Nah, itulah yang disebut dengan energi yang sedikit kasar. Dan dipicu lagi dengan energinya yang cukup kuat sehingga yang seperti sengatan listrik yang saya rasakan sampai mengejutkan saya waktu itu. Terserah dibilang mitos, silahkan, dibilang halu, terserah. Yang jelas kembali ke pribadi masing-masing dan menurut keyakinan masing-masing. Menurut saya ini sebagai proteksi dan kewibawaan juga karisma. Condongnya lebih mencondong ke arah ke situ energinya teman-teman. Terserah, yang percaya mau dipersilakan, yang tidak percaya tidak apa-apa. Kita di sini semuanya saling hormat menghormati, dan ini juga termasuk salah satu dari sekian banyak budaya Nusantara yang ada di Indonesia teman-teman ya. Sekali lagi saya tunjukkan, ini saya sekedar berbagi teman-teman ya. Saya tidak bermaksud apa-apa, sekedar berbagi untuk meramaikan, termasuk meramaikan budaya juga. Ini juga termasuk benda-benda yang mempunyai sejarah juga di zaman dahulu, karena ini awal muasalnya ini adalah temuan ceritanya. Temuan terus saya mahari dengan kesepakatan sejumlah mahar dan sampai sekarang masih saya koleksi. Saya tidak tahu kenapa saya suka sekali dengan ini. Ini kalau kita saksikan bersama-sama, ini warnanya ini agak kecoklatan ya. Nah, unsur hitam, putih, dan coklat. Agak sedikit keemasan juga sih, tapi warna keemasannya tidak dominan. Lebih dominan ke warna putih, hitam, dan coklat. Ini kalau di center, ini tembus teman-teman. Tembus cahaya di bagian ujung dan tengahnya juga. Gitu. Untuk batu-batu semacam ini saya sangat suka sekali, dan menurut saya ini adalah sebuah karya seni yang harus kita hormati. Karena apa? Karena untuk mengenang nenek moyang kita yang sejak zaman dahulu, bahkan sampai sekarang pun masih banyak digemari perhiasan-perhiasan batu, entah itu perhiasan-perhiasan permata, bahkan perhiasan dari fosil kayu. Ya, kalau ini sudah pasti positif fosil kayu. Perkiraan saya ini kayu gaharu. Itu prediksi. Kalau fosilnya sudah pasti. Ini agak kurang jelas ya. Ini lebih jelas lagi. Sudah pasti fosil, hanya saja untuk prediksinya mengarah ke fosil gaharu. Itu menurut saya. Dan akan lebih cocok lagi kalau ini dipasang dipakai liontin begini. Baik, untuk perjumpaan kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.